Saudara, hari ini atau tepatnya minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan tema sehubungan dengan komunitas. Mungkin minggu besok saja yang agak berbeda, karena minggu besok itu ada acara minggu sekolah minggu, jadi tema tersendiri. Tapi selebihnya semua berhubungan komunitas. Bapak Ibu, kalau kita berbicara, kalau mungkin Bapak Ibu memperhatikan, belakangan ini saya selalu pakai istilah Allah ingin di awal apa yang kita ingin kerjakan. Saudara, karena saya sering memperhatikan ada banyak orang melakukan sesuatu hanya berdasarkan ukuran-ukuran yang sifatnya relatif. Apakah itu ukuran berdasarkan senang atau tidak? Apakah itu ukuran berdasarkan orang lain melakukan atau tidak? Apakah itu ukuran selama ini dilakukan atau tidak? Termasuk ukuran yang mengatakan bahwa dari dulu kita melakukan ini, atau kebiasaan atau rutinitas. Saudara, saya ingin kita melihat satu kebenaran bahwa salah satu alasan utama semestinya kenapa saya dan saudara melakukan segala sesuatu karena Allah menginginkannya. Suka atau tidak suka Anda, dilakukan atau tidak dilakukan oleh orang lain, pernah dilakukan atau tidak, biasa atau tidak, tetapi kalau Allah menginginkannya, maka saya dan saudara harus melakukannya. Ini prinsip kebenaran dasar yang saya usahakan untuk sampaikan kepada kita. Ini prinsip kebenaran yang kita ingin belajar bersama-sama. Allah ingin kita melakukannya. Allah ingin saya dan saudara mengerjakannya. Allah memerintahkannya. Maka tema dalam bulan ini menyangkut tentang Allah ingin kita berkomunitas, saudara. Saudara, memang kalau kita berbicara tentang komunitas, saudara, saya akan mengawali dengan satu kecenderungan yang terjadi pada zaman-zaman di mana individualisme, apalagi tambah belakangan ini, beberapa waktu belakangan ini sekitar 2 tahun, saya dan saudara dipaksa juga oleh kondisi untuk seolah-olah kita semua itu masing-masing. Ya, sekalipun pemahaman itu tidak sepenuhnya benar, nanti kita bisa lihat di dalam poin berikutnya, nanti saya akan coba bahas. Saudara, budaya individu ini yang sebetulnya juga mempengaruhi pemahaman kita menyangkut komunitas, menyangkut bergereja. Ya, saya ada kutip statement ini dari orang lain, tentunya statement ini dikatakan bahwa zaman ini, ya tentu sebelum pandemi ya, banyak atau muncul banyak orang itu yatim piatu secara rohani. Ada yang menyebut banyak orang Kristen kelinci. Ya, tentu bukan pengertian beranak banyaknya. Kelinci itu tentu juga bukan nyanyi sekolah minggu ya. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya lebar. Tapi sayang tak bisa berdoa, bukan itu. Tapi kelinci itu pengertian di sini suka lompat-lompat, ya kan? Lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini, ya kan? Ini nggak menetap. Ada banyak orang Kristen, dan kalau saya juga ikuti diskusi di YouTube sekarang, sepertinya mengajarkan, sepertinya mendukung, sepertinya membenarkan bahwa nggak apa-apa, kesana kesini. Kalau kita tidak hati-hati, maka makin hari kita makin diarahkan menjadi orang Kristen yang tidak memiliki satu identitas yang jelas,
memiliki satu komitmen tanggung jawab yang jelas. Dia Kristen kelinci. Ya saya tidak tahu berapa orang sekalipun dalam masa-masa pandemi ini yang setia dengan channel kita. Ya. Atau Pak lihat channel, aduh Sumaringkot Pak digeser, ada channel yang lain. Sangat mudah. Ketika dalam pikiran kita tidak memiliki satu alasan kenapa saya harus bergabung dalam komunitas ini. Kalau saya dan saudara hanya berpikir, berbicara, menonton, akan memilih satu. Mana yang paling menarik kalau berbicara menonton. Tapi kalau Anda mengerti kebenaran yang akan kita bicarakan hari ini, Anda akan tetap pilih di sini. Allah ingin saya dan saudara berkomunitas. Mari kita membuka Alkitab kita sebagai satu dasar perenungan kita hari ini. Dari Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dan 11. Ibrani pasal yang kedua, ayat 10 dan 11. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita memperhatikan. Saya akan membaca perlahan-lahan untuk kita. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Ayat 11. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Saudara, kalau saudara membaca ayat ini di dalam perikop besar, dalam satu rangkaian besar menyangkut keselamatan. Dan sebenarnya kalau saudara membaca dalam seluruh Alkitab itu sama, konsisten. Belum lama ini kita membahas tentang rindu bersaksi. Kisah Rasul 1 ayat 8 kan dikatakan, kamu diam di Yerusalem sampai aku berikan kepada kamu kuasa untuk apa? Perhatikan stepnya. Bersaksi di mana? Yerusalem. Di mana? Yudea. Mana? Samaria. Mana? Ujung bumi. Kalau saudara membaca Matius pasal 28 sama. Mulai dari ayat 18, 19, 20. Pergilah kamu. Jadikan semua bangsa muridku. Kalau saudara membaca di dalam Wahyu sama. Semua bangsa menghadap dia. Ketika saudara membaca kitab biasa juga sama prinsipnya. Pertanyaannya, kok Allah itu kayaknya pengen ramai? Allah itu ternyata Allah yang pengen rame-rame. Allah bukan Allah yang eksklusif, yang VVIP. Pengennya kalau bisa satu kamar cuma 3-4 orang. Enggak. Allah itu pengen banyak orang. Berarti Allah narsis dong Pak. Berarti Allah kayaknya ini dong Pak, apa namanya itu pengertiannya yang kalau orang suka pengen ini ya, caper itu, caper. Apakah itu? Bukan saudaraku. Tapi prinsip yang saudara lihat, kenapa selalu dihubungkan keselamatan? Karena inilah memperlihatkan konsistensi Allah mengasihi semua orang. Konsistensi Allah mengasihi semua orang, tidak membedakan apapun. Status sosialkah? Sukukah? Genderkah? Tidak membedakan apapun. Allah mengasihi semua orang. Maka ketika kita berbicara dalam konteks
Keselamatan dalam Ibrani dikatakan apa? Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Melalui apa? Melalui pengorbanan Kristus. Mungkin kalau kita berbicara, kalau dulu hanya sekitaran orang Yahudi saja terbatas banget ya. Tapi justru pengorbanan Kristus membuka ruang, membuka peluang buat banyak orang untuk percaya dan diselamatkan. Dan bagian ayat 11 tadi dikatakan apa? Yesus itu yang sulung. Ya. Sebab ia menguduskan dan mereka yang dikuduskan mereka semua berasal dari satu. Ya, itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Nah, kalau saudara nanti membaca seterusnya, ya, saudara akan melihat bagaimana gambaran Yesus yang pertama, kemudian kita yang sulung. Kemudian kita yang berikutnya. Satu kerinduan Allah, ternyata kita memiliki komunitas. Saudara, ketika kami membicarakan tentang kondisi kita, jadi Bapak Ibu yang di rumah, kita selalu majelis gereja juga terus berusaha mengupdate ya apa-apa yang kita bisa kerjakan. Dan puji Tuhan mungkin kalaupun mulai bertahap dengan 30 orang terlebih dahulu ya, minggu depan kita akan mulai. Teknisnya bagaimana nanti kita akan sosialisasikan, mungkin melalui persel dulu supaya kita bisa merata. Tapi ada hal yang menarik. Karena setiap kali update berita, selain melihat aturan, saya juga mencoba bertanya ke gereja-gereja yang ada, tentu yang sekitar kita. Ada satu kesamaan jawaban ketika kami diskusi dengan beberapa gereja. Banyak orang mengatakan ini, Pak Sumardi, kayaknya sekarang jemaat sudah nyaman. Terutama anak muda dan keluarga muda. Cuma sedikit yang rindu ke gereja, yaitu orang usia indah. Ternyata faktanya sama Bapak Ibu. Ya. Yang masih seger-seger kayaknya lebih nyaman di rumah ya. Tapi saya yakin tidak di jakpus ya. Mungkin sambil buat kopi, celana cingkrang, celana pendek ya. Jangan ya, kita ibadah. Harapan saya di rumah ibadah tetaplah rapi. Mungkin yang tidak pakai sepatu aja. Ya, tapi pakailah rapi. Dasi boleh pakai enggak Pak? Boleh, ya kan? Boleh pakai dasi di rumah. Ya. Jadi rapi, Anda menghadap Tuhan. Saudara. Jadi ini kecenderungan katanya. Orang sudah nyaman di rumah. Ya. Tapi saya percaya bahwa ketika saudara dan saya memahami pentingnya kita berkomunitas, di rumah pun kita juga setia beribadah, ya. Saudara, saya ingin mengajak kita melihat 2 poin menyangkut hal ini. Apakah kita membutuhkan komunitas? Emang benernya kita butuh komunitas? Kayaknya enggak kok, kayaknya sendiri lebih enak kok. Saudara, suatu ketika saya membaca satu buku. Ini buku pelajaran. Pelajaran yang mungkin di antara kita beberapa orang sudah mengikutinya. Everyday Commandment. Jadi pada waktu saya ketapatan beberapa kali kan belajar ini, ada satu pertanyaan di sana. Yang kalau saya rumuskan dalam statement itu seperti yang saya tulis itu. Dengan kepalsuan kita menyimpulkan bahwa semua kebutuhan kita adalah Allah. Saya awalnya waktu membaca ini, apa yang salah ya? Bukankah kita sering berkata bahwa kebutuhan kita itu cuma satu, Allah. Ya, saya sempat, apa yang salah? Apalagi saya dulu diajarkan nyanyi, Kristus jawaban, ya, dalam hidupku, Kristus jawaban yang ku perlu. Berarti jawabannya cuma satu, Yesus, Tuhan. Jadi saya berkali-kali, membaca. Saya pikir apakah saya yang salah terjemahkan? Saya ulangi. Tapi ketika muncul bukunya dalam terjemahan bahasa Indonesia, pertanyaannya sama juga.
Berarti apa yang salah? Sampai akhirnya saya memberanikan diri bertanya dan mendiskusikannya dengan mentor saya. Kenapa seperti ini? Saudara, ketika dijelaskan betul-betul saya menjadi terbuka. Bahwa memang banyak orang sepertinya bohong atau palsu. Kalau hanya menyimpulkan sesederhana semua kebutuhan kita adalah Allah. Karena faktanya saya dan saudara memiliki satu ruang untuk dikasihi, untuk diperhatikan, untuk mengasihi, untuk memperhatikan orang lain. Betul bukan? Kenapa sih kita suka telepon sama orang, sharing masalah? Kenapa tidak sama Allah saja? Kenapa sih kita suka ngadu orang lain? Saudara jangan salah memahami ya yang saya maksudkan. Oh berarti Pak, Tuhan gak kita butuhkan. Bukan itu poinnya. Bahwa poinnya adalah saya dan saudara selain Tuhan membutuhkan orang lain. Nah nanti saudara coba membaca buku ini. Dijelaskan begitu rupa. Bahwa ternyata saya dan saudara memang membutuhkan orang lain. Saudara, ayat ini sering saya kutip dan sering orang kutip, biasanya berkaitan menikah. Ya. Maka yang belum menikah jadi kayaknya nggak enak gara-gara ayat ini. Tapi tenang, saya hari ini tidak bicara tentang nikah, tapi saya berbicara tentang relasi. Ya, dikatakan begini dalam Kejadian 2 ayat 18 itu, Tuhan Allah berfirman, apa dikatakan? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Gak ada hubungannya dengan jomblo ini. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Itu artinya manusia itu kalau sendirian gak bagus. Pak, tapi kata nenek berdua yang gak bagus. Ya itu lainlah kasusnya. Ya, laki-laki perempuan berdua malam-malam ya gak bagus. Yang bukan muhrim. Ya. Ini lain kasusnya. Saudara, dan yang menarik ternyata tidak bagusnya itu bukan tentatif, bukan situasional. Tapi sendiri itu nggak bagus kapan saja. Permanen nggak bagusnya. Ya, sendiri itu nggak bagus. Kita coba lihat dulu ya. Jadi kita sedikit belajar di sana dikatakan gini. Tidak bagus itu pakai istilah. Jadi kalau bahasa Ibrani itu top itu bagus top. Jadi bagus ya. Sebenarnya kita udah bisa bahasa Ibrani sih. Gimana? Top. Nah itu bagus. Bahasa Ibrani itu top itu bagus. Jadi dan ini katakan lo top. Tidak baik. Dalam Ibrani ada istilah lain untuk mengatakan tidak. Tapi istilah lo ini tidaknya permanen. Ya, maka dalam hukum jangan membunuh itu dipakai apa? Lo tirzah. Jangan membunuh. Jadi Bapak Ibu tidak baik sendiri. Maka kekristenan tidak mengenal pertapa. Kekristenan tidak mengenal orang-orang suci yang bertapa. Suci dirinya sendiri. Bukan. Kekristenan mengajarkan justru saya dan saudara membutuhkan orang lain. Maka kalau kita memperhatikan dari ini, berarti Allah menciptakan setiap kita, laki-laki dan perempuan,
dengan kebutuhan akan hubungan yang sehat. Sekali lagi, saya sedang tidak berbicara nikah, tapi saya berbicara tentang relasi sesama kita. Saudara, kadang Alkitab kalau menceritakan begitu detail ya. Ketika kejadian ini menceritakan apa? Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dalam konteks penciptaan waktu itu, ada Adam, ada makhluk-makhluk yang lain ya. Binatang-binatang sudah ada belum? Sudah ya. Tapi Tuhan masih bilang apa? Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Berarti binatang itu enggak sepadan. Maka saya kadang lucu juga ya. Ada orang itu begitu sayang sama binatang, tapi tidak sama orang. Kalau sempat orang itu ngapain-ngapain binatangnya, orang itu bisa dikeplok. Lebih membela binatang. Ya apakah itu kucing atau apa sajalah kesukaan binatang. Pokoknya keluarganya boleh gak makan, tapi binatang ini harus makan. Iya kan? Bapak yang suka pelihara, yang hobi melihara apa kan? Khusus beli makanan. Iya kan? Orang bapak yang atau ibu-ibu yang ada peliharaan di rumah kan? Kalau dimanapun ingat peliharaannya, bawa plastik. Mungkin anaknya lupa udah makan atau belum, tapi bawa plastik ya. Ya, bawa dari rumah. Bahkan ada mau beli mahal-mahal. Ya. Dan kalau kita ke dokter hewan itu mahal juga loh ternyata. Ya, makanan hewan itu mahal loh. Lebih mahal dari makanan saya. Ya. Nanti kalau saya bilang lebih mahal dari makanan kita, Bapak Ibu bilang kita, saya enggak. Ya. Minimal saya bilang lebih mahal dari makanan saya. Karena kaget saya waktu saya kan beli, mahal ya harga makanan binatang. Ya. Saudara, Tuhan katakan itu bukan sepadan. Yang sepadan engkau adalah sesamamu. Maka nggak bisa kehadiran sesama itu digantikan binatang, nggak bisa. Kehadiran sesama itu nggak bisa digantikan yang lain, apalagi cuman handphone gantinya, nggak bisa. Saya nggak butuh apa-apa, yang paling penting ada handphone, nggak bisa, saudaraku. Nah makanya dari statement ayat ini saya mau katakan bahwa tidak memiliki hubungan atau sendiri itu berarti suatu krisis buat kita. Tidak memiliki hubungan atau sendiri itu berarti suatu krisis, yaitu keadaan yang tidak baik. Apakah bisa menemukannya? Enggak Pak, saya baik-baik saja kok sendiri. Yakin? Iya Pak, saya baik-baik saja. Saya akan bertanya, yakin? Iya Pak, saya akan baik-baik saja. Saya akan bertanya untuk yang ketiga kalinya, yakin? Karena Tuhan pun bilang tidak baik. Masa Tuhan salah ngomongnya? Dari poin ini saya mau mengatakan kebenaran firman ini menyampaikan kepada kita bahwa kita membutuhkan komunitas. Saudara, kita itu membutuhkan komunitas. Komunitas yang seperti apa? Komunitas yang benar. Dengan kata lain saudaraku, ketika kita berbicara komunitas, sekali lagi dalam konteks bukan bicara suami istri atau jodoh. Saya dan saudara perlu orang lain, perlu teman, perlu komunitas yang benar. Ya, apa itu komunitas yang benar? Kalau kita berbicara tentang apa yang dalam Ibrani tadi, orang-orang yang sudah diselamatkan itulah saudara-saudaramu. Orang-orang yang sudah menerima penebusan Kristus itulah komunitasmu. Maka saudaraku saya katakan
Dengan kata lain, bergabung atau memiliki sebuah komunitas yang benar adalah merupakan kebutuhan kita. Jadi Bapak Ibu itu kebutuhan kita. Jadi Bapak Ibu, banyak orang menyalahpahami ya. Kenapa ya harus baca Alkitab? Ya, kayaknya jadi kewajiban gitu. Enggak, baca Alkitab cuma katakan kebutuhan Anda. Itu makan. Ya. Memang kadang bedanya orang dewasa dan anak-anak gitu Bapak Ibu. Kalau anak-anak itu disuruh makan susahnya setengah mati. Ada di sini orang dewasa yang susah suruh makan? Itu orang dewasa yang seperti anak-anak. Karena yang susah disuruh makan itu anak-anak. Kalau orang dewasa bukan susah disuruh makan, susah cari makan. Itu dewasa. Kalau anak-anak ayo nak makan ya. Yuk nanti kalau makan papa beliin ini. Makan aja dijanjiin. Nah kalau orang dewasa bisa makan syukur. Nah dalam kerohanian juga sama. Jadi membaca firman itu kebutuhanmu. Kok dipaksa-paksa doa sih? Doa kan suka-suka saya dong. Doa itu kebutuhanmu. Hari ini kita berbicara komunitas. Kok dipaksa-paksa sih untuk gabung komunitas? Saya mau katakan komunitas itu kebutuhanmu. Kita gereja, kita hamba Tuhan menyampaikan ini loh Bapak Ibu kebutuhanmu. Nah saya berharap dengan firman Tuhan ini, kalau ada jemaat-jemaat yang diajak sel group oleh ketua sel grupnya, atau baik pemuda ataupun jemaat dewasa, jangan ngomong kok dipaksa-paksa sih sel group. Sel group itu kebutuhanmu. Saya mau pastikan. Jadi komunitas itu kebutuhan kita. Kebutuhan saya dan kebutuhan saudara. Yang kedua saudara, Allah ingin kita berkomunitas. Saudara, saya mencoba tampilkan dalam bahasa sehari-hari, katanya lebih sederhana sebenarnya. Memang sudah sepatutnya Allah yang menciptakan segala sesuatu untuk maksudnya sendiri, membuat Yesus penyelamat yang sempurna melalui penderitaan. Dengan itu Allah dapat mengajak banyak orang. Perhatikan, Allah dapat mengajak banyak orang untuk turut diagungkan bersama Yesus. Jadi bergabung dalam komunitas itu kebutuhanmu, kebutuhan saya. Allah punya maksud. Untuk apa? Diagungkan bersama Yesus. Maka saudara, kata-kata yang sering saya sampaikan itu bukan kata-kata klise. Bahwa sebuah kehormatan kalau saya dan saudara bisa mengenal Kristus. Sebuah kehormatan kalau saya dan saudara bisa percaya Tuhan Yesus. Karena saya dan saudara apa? Ikut diagungkan. Ayat yang ke-10 tadi kalau dalam bahasa sehari-hari dibilang gini, ayat 11. Yesus membersihkan manusia dari dosa-dosa mereka dan Dia yang membersihkan, perhatikan, serta mereka yang dibersihkan itu sama-sama mempunyai Bapa. Siapa itu? Tuhan Yesus dan kita. Oke, kemudian itulah sebabnya Yesus tidak malu mengaku mereka itu sebagai saudara-saudara. Saya mau bertanya kepada saudara. Saudara itu senang ngaku saudaranya siapa? Saudara senang ngaku saudaranya siapa? Ya, saya sering kalau jumpa di warung atau di mana itu orang suka nempel foto-foto orang terkenal ya. Ya. Padahal itu hubungannya masih saudaranya, saudara saya, pokoknya udah berapa kali saudara. Ngakunya apa? Wah, ini saudara saya. Mungkin kalau dia ditanya punya di foto itu, nggak kenal itu. Tapi kita bangga. Ya. Karena itu orang hebat. Saya makan kalau itu ada saudara saya. Saudara saya itu ada kerja di apa namanya itu? Di kehakiman. Yang satu lagi kerja mana? Di sana di DPR. Yang satu lagi kerja apa? Di sana.
Iya. Loh, kok banyak kerjanya? Iya. Jual apa? Ngapain kerjanya? Jualan es. Tapi kita sebut yang hebat-hebatnya. Saudara, ini kebiasaan kita. Kita itu senang ngakui orang hebat saudara kita. Kalau ada saudaranya yang miskin, gimana? Saudaramu berapa? Berapa ya dihitung, yang kaya-kaya dihitung 1, 2. Padahal ada yang miskin. Oh itu saudara ya? Oh iya sih. Karena orang udah tahu. Kecenderungan kita bukan? Nah tapi ini ayat ini dahsyatnya, siapa yang gak malu ngakui saudara bagi kita? Tuhan Yesus gak malu ngakui kita saudaranya. Berbeda loh saudara ya. Kecenderungan kita senang ngakui orang berada, orang hebat, orang populer, ya kan? Kalau orang yang gak terkenal, yang gak apa-apa itu mungkin gak dianggap saudara. Tapi hari ini kabar baik buat kita. Tuhan Yesus gak malu mengakui saya dan saudara sebagai saudaranya. Luar biasa saudara. Bayangkan ya, tiba-tiba Pak Jokowi bilang, Sumardi ini saudara saya. Ya. Wah senang sekali ya. Saudara, saya sekali waktu pergi dengan orang yang ya saya sangat kagum lah ya. Kemudian orang ini bilang ini, Sumardi ini anak saya. Wah, saya besar sekali ya. Kayaknya saya besar banget gitu ya. Dia bilang saya anak saya. Dia bilang saya ini anaknya. Wah, bangga sekali. Itu baru orang, mungkin Anda pun gak kenal orangnya. Tapi ini Tuhan. Ini Allah semesta alam gak malu ngakui saya dan saudara. Apakah saudara biasa saja? Biasa aja saya. Aku sudah bilang, gak ada sesuatu yang wah. Dia bilang, wow gitu. Iya. Allah yang gak malu mengakui Anda sebagai saudara. Allah yang gak malu mengakui saya dan saudara sebagai anak. Dan tidak berlebihan kalau saya bilang, wow, luar biasa. Tapi masalahnya banyak orang Kristen gak tahu, tidak mengerti atau tidak merasakan kebenaran ini. Tuhan itu ingin saya dan saudara berkomunitas. Saudara, Tuhan itu ingin saya dan saudara bersama-sama. Bahkan dia sendiri tidak mau malu mengakui saya dan saudara sebagai saudaranya. Ya, tidak malu dia. Hebat ya. Nah saudara, bila kita sebetulnya kalau kita berbicara kebenaran ini berarti kita diarahkan, kita diperintahkan. Kalau memang saya dan saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kebenaran yang pertama, kita punya Bapa yang sama. Oke. Kalau saya dan saudara punya Bapa yang sama, berarti kita nggak mungkin beda banget dengan Bapa kita. Apakah di sini ada yang beda banget dengan bapaknya atau mamanya? Jangan-jangan kamu bukan anaknya. Pasti ada miripnya kan? Entah bandelnya miripnya, entah miripnya apa yang apa, pokoknya pasti ada miripnya. Enggak Pak, saya nggak mirip bapak dan mama. Ya mungkin kamu bukan anaknya. Nah kalau kita percaya dalam Yesus dan kita punya Bapa, yaitu Allah kita itu, berarti keinginan Bapa untuk berkomunitas, keinginan Bapa untuk mengakui itu saudaranya, anaknya, itu harusnya menjadi milik kita. Ya. Saya kadang-kadang suka berpikir gini. Kalau saya suka marah, pasti anak saya lambat laun juga dia suka marah. Betul kan? Maka saya bergumul kalau marah. Pagi ini saya betul marah pagi ini. Dan saya Tuhan ampuni saya mau khotbah marah. Karena pikiran saya lagi tidak
tidak fokus. Tapi tadi selesai doa, karena saya waktu doa tadi nggak tenang. Saya balik ke kamar lagi. Saya jumpai mereka berdua. Dan saya minta mereka berdoakan saya. Saudara, yang saya takutkan kalau saya marah, menjadi pemarah, anak-anak saya nanti juga lama-lama jadi pemarah. Saudara, karena itu anaknya. Sudah pertanyaan saya, apakah kecenderungan, keinginan saudara untuk membangun komunitas itu juga ada? Atau Anda masih tetap, enggak, saya lebih bagus sendiri, saya lebih ini, sementara Allah Anda, Allah saya punya satu keinginan untuk berkomunitas. Jadi saudara, kemarin ketika saya menyampaikan tentang firman, saya katakan gini ya, tentang Alkitab. Salah satu ciri orang lahir baru itu haus akan baca Alkitab. 2, salah satu ciri orang lahir baru itu sebetulnya pengen cerita. Itu bersaksi ya, bercerita. Oh saya gini ya, perubahan hidupnya. Dan saya mau katakan kebenaran yang ketiga ini. Salah satu ciri orang lahir baru itu senang berkomunitas. Makanya dulu saya, bukan dulu lah ya, saya orang yang paling tidak nyaman kalau sendiri terus. Memang sekalipun main-main saya tidak begitu suka ya. Bukan gak suka sih sebetulnya. Kadang susah atur ininya kan. Tapi kalau ibadah sama-sama, saya grup yang dulu gitu, saya senang. Dari dulu. Gabung doa mana, ada kerinduan besar. Ya. Ciri orang lahir baru di dalam Tuhan itu adalah senang berkomunitas. Bukan bertapa. Oh Pak, saya lahir baru, tapi kok saya jadi sejak lahir baru saya pengennya nggak mau bergabung dengan teman-teman. Iya, saya nggak tahu lahir apa itu. Ya, karena beda. Jadi saudara, kita butuh komunitas. Yang kedua, Allah butuh Allah memerintahkan kita atau menginginkan kita berkomunitas. Nah saudara, dari poin ini yang saya coba mengajak kita melihat, ternyata komunitas sesama orang percaya, atau dengan kata lain, komunitas rohani itu lebih penting daripada keluarga fisik. Bapak Ibu jangan salah paham dulu ya. Komunitas rohani sesama orang percaya itu lebih penting dari komunitas atau keluarga fisik. Sebelum saya jelaskan, yang sering terjadi mana yang lebih penting? Keluarga fisik atau keluarga rohani? Keluarga fisik dong Pak, betul kan? Sering di keluarga rohani dikorbankan untuk keluarga fisik kan? Ya. Pokoknya yang paling penting keluarga fisik saya baguslah hidup itu. Sering gitu kan? Tapi hari ini saya ingin mengajak kita melihat satu kebenaran. Keluarga rohani itu bahkan lebih penting daripada keluarga fisik. Oke, jangan berhenti di sini, saya akan jelaskan. Karena takutnya Anda salah paham. Saudara, kebenaran ini berarti mengajarkan kita minimal 2 hal. Saudara tahu institusi lembaga yang Allah bangun, Allah sendiri yang membangun, Allah sendiri yang menginisiasi, Allah sendiri yang punya ide gagasan, itu cuma 2. Apa itu? Keluarga dan gereja. Perhatikan baik. Lembaga atau institusi yang Tuhan sendiri penggagasnya itu 2. Keluarga dan gereja. Itu berarti dua-duanya Allah yang merancang.
Tapi persoalannya, kadang kita tidak melihat dua-duanya sebagai rancangan Allah. Baik keluarga fisik itu suami, istri, anak dan tetek bengiknya, maupun gereja lokal. Banyak orang melihat baik keluarga maupun gereja itu hanya sekedar bentukan rencana manusia. Maka kita tidak mengalami berkat dan kuasanya di dalamnya. Nah, saudara, tadi saya katakan keluarga rohani itu lebih penting dari keluarga fisik. Itu berarti, saudara, yang pertama, keluargamu yang ada sekarang itu, ingat, siapa perancangnya? Allah. Berarti jangan hanya jadikan keluargamu itu, suami, istri, anak-anak, cucu, hanya sebagai keluarga fisik. Kalau hanya menjadi keluarga fisik, maka keluargamu itu sangat rentan untuk hancur. Kenapa? Karena masalah? Karena apa? Karena jarak juga bisa. Karena apa? Kita tidak memungkiri ada banyak keluarga yang broken home sekarang, cerai. Ya, suami istri yang tadinya dulu lep-lepan, kemudian jadi serang-serangan. Ya kan? Yang satu pakai kuasa hukum, yang satu pakai kuasa hukum. Dulu I love you, sekarang tuduh-tuduhan, tuntut-tuntutan. Keluarga fisik. Dan paling tidak yang sama dialami apa? Rentannya keluarga fisik. Kematian. Mau sayangmu kayak apa kalau udah mati? Mana sayang? Ya kan? Jadi saudara perhatikan, kalau keluargamu hanya kau jadikan keluarga fisik, maka sampai disitulah. Jadi maka jangan tenang-tenang. Kalau di dalam keluargamu masih ada yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, jadikan dia anggota keluarga rohani. Jadi sekali lagi, kebenaran yang pertanyaan saya sampaikan adalah jangan hanya jadikan keluarga fisikmu itu keluarga fisik. Jadikan keluarga rohanimu juga. Saudara. Jadi keluarga fisik itu jadikan sesuatu yang rohani. Bawa ibumu, bapakmu, anak-anakmu, keluargamu kembali kepada siapa? Pembentuknya lembaga itu, Tuhan. Saudara, makanya tadi saya katakan tidak sepenuhnya benar kalau masa pandemi ini kita melihatnya sebagai satu masa kita untuk sendiri. Kalau saya melihatnya satu sisi yang lain, bahwa masa pandemi ini saya berkali-kali sampaikan, Tuhan ingin engkau memperbaiki keluargamu, bukan menjadi keluarga fisik, tapi keluarga rohanimu. Keluarga rohanimu itu bisa keluarga fisikmu itulah, jadikan keluarga rohanimu. Waktu begitu banyak disediakan Anda di rumah. Sudah bisa bicara, ya. Gereja adakan program gemas, baca Alkitab sama-sama, doa sama-sama, cerita tentang firman, ya. Ya memang kadang-kadang sekarang katanya tensi masalah keluarga makin besar, apalagi yang rumah sangat-sangat sederhana sekali, sampai-sampai sulit selonjor, nggak bisa ya jumpa itu lagi ya. Memang manusia gitu ya, kalau jarak jauh dirindukan ya, kalau tiap hari di rumah sebel ya. Bukan berarti semua terus merantau ya supaya dirindukan, bukan.
Tapi justru sebenarnya masa pandemi ini kita bisa bangun keluarga kita menjadi keluarga rohani. Nah, itu kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua. Apa artinya kalau Tuhan yang menggagas keluarga fisik kita, keluarga, dan yang menggagas keluarga rohani? Harusnya saya dan saudara bisa connectingkan, hubungkan. Karena ketika Anda memahami kebenaran ini, maka sekalipun indah keluargamu di rumah itu, gak cukup di sana. Anda membutuhkan keluarga rohani yang lain. Anda membutuhkan komunitas yang lain. Komunitas yang lain itu yang sangat sederhana adalah komunitas gereja lokal. Komunitas yang lain itu yang sangat sederhana adalah bisa menjadi komunitas sel group Anda. Menjadi keluarga rohani. Saudara, jadi keluargamu jadi keluarga rohani, bukan hanya keluarga fisik, kemudian keluarga di gerejamu menjadi keluarga rohanimu. Saudara, kalau hubungan itu sifatnya kekal, Anda senang atau tidak? Ayo, boleh direspon. Kalau hubungan itu sifatnya kekal, saudara senang atau tidak? Masa? Belum tentu lo ya, belum tentu senang lo ya. Nah, kalau senang mungkin nggak ada cerita yang kakek-kakek lihat surat nikah, ya. Kakek-kakek lihat surat nikah kan, dilihat. Neneknya bingung, kayak lihat apa? Nggak apa-apa. Kakeknya lihat-lihat, kayak lihat apa? Nggak apa-apa. Neneknya marah, nggak apa-apa. Dari tadi lihat surat itu, lihat lembaran kertas itu apa sih? Oh ini nek, ini surat nikah. Saya sedang cari kapan kadaluarsanya. Ya, udah kakek-kakek loh. Nanti jangan cek ya kadaluarsanya. Nggak ada. Artinya saudara, kalau hubungannya indah, kita pengennya lama. Makanya kan kalau orang baik kita bilang cepat mati kan? Sebenarnya bukan cepat mati. Karena Anda ingin lama bersama dia. Kalau orang jahat Anda bilang apa? Anda bilang apa? Hah? Orang jahat? Karena saya nggak berani ngomong. Saya kali bilang, kok orang jahat nggak mati-mati? Sebenarnya nggak mati-mati bukan karena nggak mati-mati, karena Anda nggak ingin sama-sama di situ. Sama kalau Anda orang yang Anda sukai, ini bukan bicara benar salah. Yang orang Anda sukai, Anda pengennya aduh kalau bisa lama, kalau pergi atau apa, aduh jangan pergi nangis-nangis ya. Tapi kalau orang yang nggak Anda sukai, apalah nggak pergi-pergi kawan ini, saudara. Jadi kekal itu nggak selalu senang. Tapi Anda senang gak senang, keluarga rohani itu sifatnya kekal. Nah, makanya hati-hati. Berarti saya dan saudara harus belajar ngapain? Belajar senang. Betul kan? Anda dan saya harus belajar apa? Senang. Karena kalau gak senang, saudara akan jumpa lagi. Saya nggak senang nih, saya Sumardi nih sama Sumardi. Boleh kan Anda menghindar di sini? Boleh. Ya. Orang kan luas kan? Lah kalau nanti di surga pas kita satu blok, umpamanya. Rumah nomor sekian umpama ini Mbak, imajinasi. Rumah nomor sekian nih Sumardi. Aduh, kenapa rumah saya samping Sumardi? Malaikat boleh nggak geser rumah saya? Oh nggak boleh, kalau mau geser udah keluar aja dengan di surga. Gimana? Ya ini sekedar membayangkan secara simpel. Tapi ini kebenaran. Bahwa hubungan keluarga rohani itu kekal. Dalam berbagai kesempatan saya sering katakan, kebenaran ini yang mengajari saya untuk belajar menerima semua orang apapun kondisinya. Karena saya dan saudara akan ketemu
selama-lamanya. Berita baik atau berita buruk? Kalau sama kamu semari berita buruk temunya, ya kan? Saudara, makanya kita membutuhkan komunitas gereja lokal. Memang saudara, ada banyak orang ya yang tidak mau bersekutu bersama-sama, nggak mau bergabung. Mungkin Anda punya pengalaman-pengalaman yang tidak enak, maka pergi meninggalkan gereja. Nggak mau bergabung dalam kelompok sel, ya. Tapi saudara, saya mau katakan, ketika saya dan saudara adalah anak-anak Allah, justru ketidaksempurnaan gereja itu yang akan melatih saya dan saudara untuk semakin hari semakin disempurnakan. Karena kalau saudara ingin mencari gereja yang sempurna, nggak akan pernah ketemu. Coba deh cari. Kecuali nanti ada merek gereja, Gereja Sempurna Indonesia, ya, GSI. Baru Anda masuk. Setelah masuk, karena Anda masuk jadi gereja nggak sempurna lagi. Jadi jangan pernah cari, nggak akan ada. Di mana saja nggak ada, ya, nggak ada. Karena kita, saya dan saudara adalah orang tidak sempurna. Saudara, seorang Kristen tanpa sebuah komunitas, Alkitab katakan apa? Seperti satu organ tanpa tubuh. Jadi perhatikan saudara, seorang Kristen tanpa komunitas itu seperti satu organ tanpa tubuh. Saya ingin saudara lihat anggota tubuhmu. Menurutmu anggota tubuhmu itu mana sih yang cantik, yang paling bagus? Saya pengen tahu. Perhatikan ya. Seorang Kristen tanpa komunitas seperti organ tanpa tubuh. Nah, saya gambarnya sederhana. Menurutmu anggota tubuhmu mana yang paling cantik? Pak, saya yang paling cantik itu hidung saya. Ya, boleh. Boleh nggak hidungmu dilepas? Taruh aja dalam satu talam. Kelihatan cantik tidak? Cantik ketika nempel pada tubuh. Pak, saya itu yang paling cantik, saya dikagumi. Jari saya lentik sekali. Kalau jari saya sih gede-gede ya, jari Anda mungkin lentik. Oh iya, lentik bagus. Coba deh potong tuh jarimu. Gak usah nempel di situ. Saudara, apapun yang cantik anggota tubuh kita, ketika dilepas dari dari tubuh itu, jelek dan tidak berguna. Sama. Bagaimanapun Anda, bagusnya Anda orang Kristen tapi Anda tidak ada dalam komunitas, Anda seperti organ tubuh tanpa tubuh. Bukan hanya jelek, gak berguna. Bukan hanya jelek gak berguna, Anda akan mati. Dan kebenaran yang berikutnya dikatakan begini, kita itu seperti seekor domba tanpa kawanan. Ada beberapa perumpamaan kan dalam Alkitab. Saya dan saudara itu diumpamakan bukan kambing, domba. Domba itu nggak pernah sendiri, selalu berkelompok. Ya udahlah Pak, saya nggak mau jadi domba, saya jadi kambing. Ya itu pilihan Anda lah. Tapi Tuhan gambar kita itu sebagai domba. Domba itu nggak bisa sendiri. Kemudian gambaran yang ketiga Alkitab katakan apa? Kalau saya dan saudara orang percaya, orang Kristen tidak punya komunitas, Anda itu seperti seorang anak tanpa keluarga. Memang ini boleh Anda katakan, kasihan deh lo. Karena gak punya keluarga. Yatim piatu. Maka ketika Anda mengerti kebenaran ini, ayo, Anda jangan bertahan. Tuhan ingin Anda punya komunitas. Dari kebenaran firman Tuhan hari ini, ada dua prinsip yang penting. Allah ingin kita berkomunitas, yang benar tentunya. Dan di sisi lain, ternyata saya dan saudara pun membutuhkan komunitas yang benar. Ada gereja lokal di sini, GMI Jakarta Pusat. Ada P2MI,
ada PWMI, ada Persatuan Kaum Muda, ada sel grup dewasa. Kita akan membangun sel grup pemuda. Ayo, bergabunglah di sana. Karena Tuhan ingin Anda ada dalam komunitas itu. Mari kita tundukkan kepala kita. Kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan saya dan saudara untuk boleh menyadari betapa Kristus mati menyelamatkan kita untuk menjadi satu keluarga di dalam Allah. Bahkan Alkitab hari ini mengatakan Kristus sendiri gak malu mengakui saya dan saudara sebagai keluarganya. Dan kita sebagai orang percaya, Tuhan inginkan untuk kita berkomunitas. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah, jadikan keluarga fisikmu itu keluarga rohani juga. Dan kita semuanya supaya boleh dipersatukan di dalam Tuhan.